Entah apa yang telah menggerakkan hati Khadijah. Hingga pagi ini dia kembali menghubungiku. Hatiku berbunga, tentu saja, karena kini dialah satu-satunya alasanku untuk tetap yakin melanjutkan langkah. Selepas hadirnya secercah penerimaannya dalam sebuah kehangatan sarapan saat aku bertandang, kini mungkin Khadijah ingin mengukuhkan hatinya untuk tetap bertahan. Meski berkali-kali sempat meradang, karena tak jua kukabulkan apa yang menjadi pintanya, yaitu pengukuhan perpisahan dalam sebuah akta perceraian. Kini, kurasa sang pemilik hati telah melembutkan bidadariku. Assalamualaikum, sapaku hangat, mengalahkan fungsi mentari. Waalaikumsalam. Jemput gundikmu sekarang di butikku. Aku tidak mau kalau sampai dia melahirkan di sini, seru Khadijah dari ujung sambungan yang seketika meluruhkan seluruh citaku. Aku terhenyak dan mulutku terbuka lebar, tak percaya akan apa yang baru saja menimpa fungsi runguku. Aida menemukan Khadijah di butik. Allahu Akbar, apa maunya Aida? Apakah dia benar-benar ingin mengumbar aib kami selama ini? Astagfirullah, apa yang harus kulakukan sekarang? Menjemput Aida di sana dengan menerima seluruh tatapan nista, lirihku dalam kebingungan sendiri yang tak bertepi. Meski telah dalam luka yang kulukis dalam diri Khadijah, menampar hati lembutnya sekeras yang kubisa, namun tak sekalipun apa yang menjadi aibku keluar dari lingkaran rumah. Bahkan, kala balas dendam bisa dilakukan hanya dengan sekali kedipan netra, dia tetap memilih menahan untuk tidak menulis cerita yang sama. Khadijah lebih memilih diam dengan merengkuh luka sendiri daripada mencari celah untuk menghancurkan hidupku. Tapi Aida, apa yang telah dia lakukan? Bukan hanya derita, tapi neraka telah disajikan untukku. Tak bisakah sejenak dia mencoba menahan seluruh gejolak bara di hatinya? Andai aku bisa kembali ke masa itu, akan kulempar dirinya sebelum mampu menyentuh raga juga asaku. Dengan tatapan nanar, ku coba tetap menjaga kesadaran untuk membelah padatnya jalanan. Ingin sekali tak ku indahkan Aida, biarkan saja dia hancur sendirian di sana. Namun naliriku berkata lain, dia tetaplah istriku dan tengah berjuang demi darah dagingku. Bagaimana aku bisa mengabaikannya begitu saja? Meski untuk itu harus kukorbankan seluruh wimbawaku. Kuparkirkan mobil tepat di depan butik Khadijah. Semua netra nampak menatapku tajam saat kulangkahkan kaki melewati pintu utama. Meski dalam keheningan, aku tahu akan 1000 serapah yang coba mereka ungkapkan. Miris memang, di usiaku yang sudah tak lagi muda, harus menerima segala hinaan ini. Tertunduk pilu, tak berdaya menakan segala malu. Bahkan untuk sekedar membalas tatapan pun, seakan aku sudah tak lagi mampu. Aida, kenapa bukan hanya siksa neraka yang kau hadirkan untukku? Tak bisakah sekalian kau panggilkan kematian untuk mencambut nyawaku? Rintihku menahan pilu. Kubopong tubuh Aida dengan bantuan seorang satpam, melewati beberapa pegawai Aida yang coba memberi jalan.
meski tak mampu menahan sorotan tajam. Sebelum kembali kuhidupkan deru mesin mobil, netraku menangkap sosok Khadijah dari balik jendela ruangannya. Dia nampak sangat menawan dengan segala karisma, tatapan yang garang, seakan mengungkap betapa bumi berpihak padanya oleh terungkapnya suatu dosa tanpa harus berlaku hina. Aida tak henti merintih selama perjalanan ke rumah sakit, mengungkapkan betapa raga itu sangat sakit. Bahkan masih sempat mengumpat betapa buruknya perlakuanku selama ini. Sabar, ditahan dulu, sebentar lagi sampai. Titahku mencoba menenangkan, meski hatiku pun terasa tak beraturan. Ku coba mengelus perutnya yang nampak mengeras, berharap mampu meleburkan setitik rasa sakitnya. Namun dengan sangat kasar, Aida menangkis tanganku. Untuk apa bersimpati? Bila setelah ini kau pun akan mencampakkan diriku, Mas. Teriaknya, sembari meringis menahan perih. Maafkan aku, Aida. Satu kata yang mampu kuucapkan, selain terdiam dalam keheningan. Karena aku rasa ini bukan saatnya untuk kami mengadu argumentasi ataupun membahas akan hal yang berkaitan dengan masa nanti. Biarlah, kali ini aku mengalah dengan rapat menutup bicara, juga fungsi rungu dari segala cibiran yang tak henti terlontar dari mulut Aida. Sehingga 4 orang perawat membawa Aida menuju ruangan. Begitu mobilku berhenti tepat di depan IGD rumah sakit. Entah apa yang terjadi padanya. Aku hanya mampu berdoa, semoga mereka baik-baik saja. Apakah Bapak keluarga pasien? Sapa seorang perawat. Iya, jawabku tak sabar akan hadirnya sebuah kabar. Maaf, apa saya bisa bicara dengan suaminya pasien? Tanya perawat lagi. Aku terperangah. Meski sudah menyangka hal ini akan terjadi, tapi tetap saja membuatku bingung untuk menjawabnya. Saya sendiri, jawabku tergagap. Pun begitu dengan sang perawat yang nampak terperangah dan merasa bersalah. Maaf Pak, tukas perawat itu. Sembari mengatupkan kedua tangan sebagai pengukuhan atas maafnya. Tidak apa-apa, bagaimana kondisi istri saya? Tukasku tak lagi ragu. Setelah apa yang sudah terjadi hari ini, kurasa tak ada guna lagi untuk terus mencari alibi. Biarlah, dengan lapang dada ku terima semua hukuman ini. Karena sepertinya memang pantas ku terima sebagai seorang suami yang menyakiti hati istri, juga hamba yang telah melanggar larangannya. Dokter meminta Bapak untuk menemuinya di dalam. Silahkan Pak, jawab perawat itu, sembari mempersilahkanku memasuki ruangan. Permisi Dok, sapaku pada seorang dokter, yang sepertinya dari segi usia tak terpaut jauh denganku. Mari Pak, silahkan duduk, tuturnya ramah, sembari mengembangkan seolah senyum. Ku tarik sebuah kursi tepat di depannya, sebelum menghembaskan bobot tubuh di sana. Maaf Pak, apakah Bapak suaminya Ibu Aida? Tukas Dokter Arini Putri, berdasarkan name tag yang tersemat di bajunya. Iya Dok, jawabku gamang, menekan rasa malu untuk mengakuinya. Berbeda dengan perawat yang jelas nampak tersentak, Dokter Arini lebih bersikap kalem dan tenang. Begini Pak, Ibu Aida mengalami pecah ketuban dini di usia 36 minggu. Sementara bayi siap dilahirkan minimal di usia 37 minggu. Tutur dokter menjelaskan kondisi Aida.
Lalu bagaimana, Dok? Tanyaku menginginkan sebuah solusi. Kita harus segera melakukan operasi sesar, Pak, untuk menyelamatkan bayinya. Karena cukup banyak jumlah air ketuban yang dikeluarkan. Namun sebelum itu, kita harus memberikan suntikan pematang paru-paru, tutur dokter. Lakukan apapun yang terbaik buat mereka, Dok. Tolong selamatkan mereka. Pintaku mengiyakan segala amarah yang menggelora di dalam sana. Saat ini, tak ada yang lebih penting dari keselamatan Ainda. Biarlah, untuk segala sumpah serapah seluruh penghuni bumi yang siap menghadang setiap langkahku ke depannya. Karena kini, pikiranku hanya terpusat pada mereka yang tengah mempertaruhkan nyawa. Ibu, tak bisakah kita seperti dulu, memaafkan Bapak dan menerimanya kembali ke rumah ini? Tutur Amira sembari menekuk kepalanya. Kuhela nafas panjang sebelum akhirnya menghembuskan pelan. Lembut tangan ini membingkai wajah putriku dan mengangkatnya. Hingga netra kami bertemu dalam satu ruang yang sama. Dan nampaklah butiran kristal yang mulai bersemayam di setiap sudutnya. Jika Almira ada di posisi Ibu, apakah Almira bisa memaafkan kesalahan Bapak dan menerimanya kembali? Tanyaku sembari menyingkirkan beberapa helai rambut yang menutupi wajahnya. Almira menggelengkan kepala pelan, diiringi dengan isakan dan merembesnya air dari peraduan, menandakan betapa perih kala senyum mencoba mengkhianati hati. Tidak bisa, Bu, jawabnya dengan suara parau. Aku sangat paham dengan keinginan Almira. Tak mudah memang untuk melepas kebersamaan yang selama ini terjalin dengan sangat sempurna. Apalagi menyalahkan keinginannya. Karena anak adalah korban nyata dari perpisahan orang tua. Tapi tak bisakah Ibu memaafkan Bapak? Bukankah selama ini Ibu selalu bersikap baik pada Bapak? Untuk sekali ini, masih bisakah Ibu untuk tetap seperti itu? Ibu Almira berharap. Nah, Ibu sudah memaafkan Bapak. Namun kalau untuk kembali seperti dulu, layaknya yang Almira mau, Ibu pun tak yakin akan kemampuan Ibu, nak. Kuusap lelehan air yang mulai bermuara di wajah Almira. Perpisahan ini memang meninggalkan lara yang teramat dalam pada dirinya. Apakah aku harus tetap menerima kembali Mas Hendra demi melegakan Almira? Tapi bagaimana dengan sakitku sendiri? Mungkinkah waktu akan mampu menyembuhkannya? Atau aku masih mampu menjalankan apa yang menjadi kewajibanku padanya? Kurasa akan lebih banyak dosa yang aku tuai daripada pahala. Tapi bagaimana dengan Almira? Aku benci pada Bapak dengan semua pengkhianatannya. Tapi aku lebih benci kalau Ibu dan Bapak bercerai. Tandas Almira dan menghamburkan tubuhnya ke pelukanku.
Ibu sangat paham kenapa Almira seperti ini. Tapi inilah kehidupan, nak. Seringkali apa yang kita inginkan tak sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Ibu pun sebenarnya tak mau bila harus berpisah dari bapak. Apalagi di usia ibu yang sudah tak lagi muda. Dan juga kebersamaan kita selama ini. Semuanya berlalu dengan sangat indah, bukan? Tapi, tanpa sepengetahuan kita, ternyata di tengah perjalanan bapak berbelok arah, nak. Dan pergi meninggalkan kita. Sungguh, bila masih mungkin untuk dicegah, akan kutahan bapak dengan segala kemampuanku. Tapi ternyata bapak sudah sangat jauh melangkah meninggalkan kita. Lirihku disela isakan yang juga tak mampu lagi kupendam. Ibu hanya mampu berdoa, semoga apa yang menimpa kita sekarang mampu menempa anak-anak ibu agar semakin kuat menghadapi segala rintangan. Contoh yang sekiranya baik dan buang yang tidak patut. Tandasku melonggarkan tubuh Almira dari rengkuhan. Almira paham kan maksud ibu? Tugasku menatap lembut. Dengan isakan yang sudah mulai mereda, Almira menganggukkan kepala. Iya, Bu. Kuseka sisa air yang menempel di wajah manisnya. Berharap Allah berkenan menyempurnakan maksudku untuk mengokohkan hatinya. Subuh baru saja beranjak, tapi aku sudah bertempur di dapur menyiapkan sarapan untukku dan juga anak-anak. Pagi ini ada peresmian cabang butikku yang akan segera dibuka. Sakit yang terus-menerus menghimpit jiwa, serta amarah yang tak henti berkobar membakar dada, membuat ragaku bekerja dengan menggila, hingga kini mampu berdiri di puncak kesuksesan. Bukankah kala rasa marah hadir, maka tenaga pun akan menguat, dan aku memilih untuk menyalurkannya untuk hal yang baik, daripada harus meratapi lo dalam keterpurukan. Dengan bantuan Mas Budi dan Aisyah, kedua sahabat lamaku yang tak henti memberikan energi positif, hingga aku pun mampu melawan segala laraku. Toh, kamu adalah korban. Untuk apa kamu merasa malu atas semua yang dilakukan Hendra? Biarkan saja, bila banyak yang menghujat. Memang dia pantas mendapatkannya, bukan? Bahkan dia pantas mendapatkan yang lebih dari itu. Jadi, jangan kau salahkan dirimu dengan merasa tak mampu menjaga keluargamu. Karena jelas, Hendra lah yang telah menghancurkannya. Ucap Aisyah saat aku tenggelam dalam lara selepas aib keluargaku terbongkar di hadapan dunia. Kamu itu wanita yang cantik, cerdas, juga mandiri. Jangan juga merasa tua, karena bahkan kamu nampak 20 tahun lebih muda dari usiamu. Ingat, lelaki bukan hanya Hendra seorang, apalagi yang dengan bangga telah mengkhianatimu. Lihatlah, Budi, dia sangat gagah juga setia. Kenyataannya, sampai sekarang masih betah sendiri. Untuk apa coba, kalau bukan karena dirimu? Seloroh Aisyah, sembari meneruskan makannya, tanpa memperdulikan orang yang dimaksud tengah menalan pahit salivah. Kenapa suka benar sih kalau ngomong? Tak bisakah kau saring dahulu ucapanmu sebelum terlontar? Setidaknya, jangan buat aku malu seperti ini. Tukas Budi, dan mengusap wajahnya yang memerah. Aku terkekeh melihat tingkah mereka berdua.
Meski usia tak lagi muda, namun kalau sudah bertemu seperti remaja, merekalah yang membuat hariku kembali berwarna, membawakan secercah cahaya untuk melihatku kembali melihat dalam kegelapan, hingga mendukungku penuh saat aku berucap ingin mengembangkan bisnis. "Ibu," seru Almira mengejutkanku. "Iya nak," balasku menoleh ke asal sumber suara. "Nanti bolehkah kalau pulang sekolah Almira mampir ke butik?" tanya Almira, yang kini sudah nampak cantik dengan seragam abu-abunya. "Emang kenapa?" tanyaku, dan memilin rambut Almira. "Hari ini aku pulang lebih awal. Sepi kalau harus di rumah sendiri," ucap Almira terhenti dengan suara dehem Mas Hendra. "Assalamualaikum," sapa Mas Hendra, yang entah sejak kapan telah tiba. Aku terhenyak, pun begitu dengan Almira yang selangkah menjauh. "Waalaikumsalam," jawabku, setelah ku telan segala serapahku, karena sekarang kurasa sudah tak perlu untuk saling mencaci kembali. "Apakah hadiran Bapak mengganggu kalian?" tanya Mas Hendra, sembari mengembangkan senyumnya. "Tidak, Mas, silahkan saja datang, karena di sini masih rumahmu. Kecuali nanti kalau akta cerai telah terbit, maka akan lain ceritanya," tugasku tenang. "Akta cerai?" tugas Mas Hendra tersentak. "Iya, aku sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan." "Silahkan, ditunggu saja panggilan sidangnya," jawabku, tanpa mengindahkan gelagat tak terima yang ditunjukkan. "Mau minum apa, Mas?" imbuhku, yang sedikit iba menangkap lingkaran hitam di sekeliling netra senjanya. Mungkin mengurus bayi di usia ini telah menguras segala tenaganya. "Kopi," jawabnya singkat. "Apakah kau serius dengan ucapanmu tadi, Bu?" tanya Mas Hendra, sembari menghempaskan bobot tubuh ke kursi. "Soal pengajuan gugatan," tanya kembali, sembari mengangsurkan secangkir kopi pada lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku itu. "Iya, apa kamu serius? Bukankah dulu kau berucap akan memikirkan ulang apabila aku telah menceraikan Ainda? Mengapa sekarang kau malah mengajukan gugatan di saat aku sudah bersiap untuk menceraikannya?" tanya Mas Hendra dengan menatap lekat. Ku hela nafas dalam sebelum akhirnya menghembuskan pelan. "Nak, bisa tinggalkan Bapak dan Ibu sebentar?" pintaku pada Almira, yang masih nampak termangu.